Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Fira Oktaviani dengan NIM 037, Selana Tasya dengan NIM akhir 039, dan saya sendiri Novi Nurfadilah dengan NIM akhir 006. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari kinerja kelompok kami mengenai waralaba dan kewirausahaan yang sudah kami teliti pada UMKM Cirek Endol Serendol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri pada slide berikutnya. Nah, di slide pertama saya mau ngejelasin apa sih definisi atau pengertian dari waralaba itu. Menurut peraturan pemerintahan nomor 42, waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dan memiliki ciri khas usaha dalam rangka memasarkan suatu produk, barang, atau jasa, dan telah terbukti berhasil atau dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain sesuai dengan perjanjian dari waralaba itu tersendiri. Nah, selanjutnya teman-teman saya mau ngejelasin bagaimana sih sejarah dari waralaba itu. Sejarah franchise dimulai di Amerika Serikat oleh perusahaan mesin jahit Singer pada tahun 1850-an. Nah, pada awal 1990-an, International Labour Organization atau ILO pernah menyarankan kepada pemerintah Indonesia untuk menjalankan sistem franchise guna untuk memperluas lapangan pekerjaan sekaligus merekrut tenaga kerja ahli franchise untuk melakukan survei, wawancara sebelum memberikan rekomendasi. Hasil kinerja para ahli franchise ini menghasilkan Franchise Resource Center, di mana tujuan dari lembaga ini itu adalah untuk membangun berbagai macam usaha di Indonesia menjadi franchise, sekaligus mengalokasikan sistem franchise ini kepada masyarakat Indonesia. Nah, untuk selanjutnya materi yang akan saya sampaikan yang terakhir itu mengenai jenis waralaba. Yang ketiga itu ada jenis-jenis waralaba. Nah, apa aja sih jenis-jenis waralaba menurut kriteria atau produk yang akan ditawarkannya? Terdiri dari 3. Yang pertama itu ada waralaba produk, waralaba jasa, dan waralaba gabungan. Nah, yang pertama itu ada waralaba produk. Kalau waralaba produk itu jadi waralaba yang menawarkan dalam bentuk barang. Contohnya itu seperti McDonald, KFC, kebab, dan lain-lain. Nah, kalau kedua itu ada waralaba jasa. Kalau waralaba dalam jenis ini itu menawarkan berupa jasa. Contohnya itu seperti GO, Ganesha Operation, dalam bidang jasa bimbingan belajar. Nah, kalau ketiga itu ada waralaba gabungan. Kalau waralaba gabungan ini jadi waralaba yang menawarkan suatu barang dan jasa itu secara bersamaan. Contohnya itu seperti salon dan SPA yang menjual secara bersamaan berupa produk perawatan atau kecantikan. Contoh tokonya itu seperti Martha Tiller Salon Day SPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Oktaviani Putri dengan NIM 511181037. Di sini saya dari kelompok 7 dan akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Novi. Di sini ada jenis waralaba menurut negara asalnya. Yang pertama, waralaba dari luar negeri dan waralaba dari dalam negeri. Saya akan menjelaskan tentang jenis waralaba menurut negara asalnya. Di sini ada waralaba dari luar negeri dan waralaba dari dalam negeri. Waralaba dari dalam negeri ini menjual makanan atau jasa yang dilahirkan di luar negeri dan biasanya sudah dikenal di Indonesia. Contohnya seperti fast food, AW, dan minuman merek KOI yang sebelumnya sudah terkenal di luar negeri. Biasanya agar dapat bisa membuka franchise, jenis ini memerlukan modal yang relatif besar. Dan di sini juga ada waralaba dari dalam negeri. Waralaba ini dapat dikatakan sebagai waralaba lokal yang lahir dan menjadi terkenal di Indonesia. Bahkan ada yang menjadi sampai ke luar negeri. Waralaba jenis ini dapat dikatakan sebagai batu loncatan bagi mereka yang ingin berbisnis dengan cepat tanpa harus memulai dari awal. Contohnya seperti Alfamart, Indomart, dan Kavina. Di sini ada jenis waralaba menurut International Franchise Association. Yang pertama, produk franchise. Yang kedua, manufacturing franchise. Yang ketiga, business opportunity ventures. Yang keempat, business format franchising. Ini juga ada jenis waralaba menurut International Franchise Association. Yang pertama ada produk franchise.
Sama seperti waralaba lainnya, produsen memperbolehkan menerima hak menjual barang dari merek dan menggunakan hak ciptanya. Penerima hak atau franchise diwajibkan membayar untuk memperoleh hak dan membeli produk waralaba tersebut. Contoh waralaba yang menggunakan sistem ini adalah Efficient. Yang kedua ada manufacturing franchise. Pengertian waralaba jenis ini memperbolehkan penerima hak memproduksi makanan atau minuman tertentu tanpa tahu apa saja bahan bakunya. Setelah menerima hak cipta, kamu bisa mendirikan pabrik sendiri. Pemilik pabrik bisa mencampur semua bahan yang diterima kemudian dikemas dan didistribusi. Yang ketiga ada Business over Unity Ventures. Waralaba jenis Business over Unity Ventures ini mewajibkan kepada pemilik bisnis agar membeli dan mendistribusikan produk-produk dari suatu perusahaan tertentu. Selain itu, perusahaan tersebut harus menyediakan pelanggan dan rekening bagi pemilik bisnis. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kekurangan dari waralaba. Berikut adalah penjelasannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari waralaba. Di sini yang pertama ada kelebihan dari waralaba. Yang pertama, proses membuka suatu usaha yang lebih cepat. Yang kedua, mempunyai suatu sistem yang sudah terbukti berhasil. Yang ketiga, mempunyai suatu brand image yang telah dikenal luas dan terbukti berhasil. Yang keempat, pewaralaba tidak perlu mengembangkan brand sendiri dari nol. Dan yang kelima, risiko dan kegagalan tergolong kecil. Dan yang terakhir adalah bisnis waralaba lebih mudah ditekuni oleh siapa saja asalkan punya modal. Nah, di sini juga ada kekurangan dari waralaba, yaitu yang pertama, pewaralaba diwajibkan membayar franchise fee meskipun ada sebagian pewaralaba tidak diwajibkan membayar royalty. Yang kedua, pewaralaba Nah, di sini juga ada kekurangan dari waralaba. Yang pertama, pewaralaba diwajibkan membayar franchise fee meskipun ada sebagian pewaralaba tidak diwajibkan membayar royalty. Yang kedua, pewaralaba harus mengikuti suatu aturan yang dibuat oleh pihak pertama. Yang ketiga, pihak pertama harus melakukan pengontrolan dan pengawasan dengan teratur. Yang keempat, reputasi waralaba sangat mempengaruhi bisnis. Dan yang terakhir adalah hanya tergantung pada satu supplier saja, meskipun pewaralaba menentukan supply yang lebih murah. Ini adalah hasil analis dari waralaba yang telah kelompok kami observasi atau wawancara. Nah, berikut adalah jawaban dari narasumber. Ini adalah Outlet Cireng Endo yang berada di Kawali ini berlokasi tepat di alun-alun Taman Surawisesa Kawali, mulai buka pukul 8 pagi hingga 8 malam. Selamat siang dengan siapa namanya? Dengan Telina. Di sini saya dapat tugas untuk mewawancarai pemilik franchise. Nah, Telina ini sebagai pemilik franchise dari Cireng Endo. Saya ingin bertanya, Teh, kalau persyaratan untuk membuka franchise Cireng Endo apa saja? Untuk persyaratan sendiri tuh nggak ada persyaratan yang khusus gitu dari sananya. Jadi kalau mau buka ya tinggal hubungi yang sananya aja sih, paling gitu. Oh, jadi langsung ya. Kalau fasilitas yang didapat nih saat memutuskan untuk kerjasama dengan pihak franchise-nya apa saja? Paling fasilitas yang didapat juga nggak terlalu kelihatan ya, paling pihak pertama itu mengirim produknya kepada kita, pihak kedua untuk dijual, sedangkan pihak kedua itu menjual produknya itu, namun peralatannya itu sendiri. Modal dari kita paling dulu pas awal tuh dikasih banner untuk promosinya ya. Kalau boleh tahu menjual produknya itu ada berapa macamnya Teh? Sebenarnya banyak, hampir 10 varian. Tapi
yang dijual di franchise saya di sini ada 6 varian saja. 6 varian saja ya. Kalau kelebihan dan kekurangan menjalankan franchise Cireng Endol sendiri nih, sama kesulitannya apa aja? Kalau kelebihan paling di segi produknya, karena kan yang dijual itu adalah cireng ya. Jadi kan cireng itu mudah diterima sama masyarakat, jadi otomatis mudah untuk laku gitu. Kalau misalkan kekurangannya paling di cirengnya juga nggak bisa tahan lama gitu. Jadi dalam tempo 1-2 hari cirengnya harus habis paling di situ. Berarti dari segi produknya itu ya. Kalau biaya nih untuk membuka franchise Cireng Endol sendiri, harga yang harus dibayarkannya itu berapa? Dulu waktu pertama sekitar 5-6 jutaan. 5-6 juta. Itu tuh ada bagi hasilnya nggak? Atau langsung? Nggak ada, itu langsung. Oh, berarti untuk menjadi keuntungan ya. Nah, kalau dari omsetnya sendiri berapa kira-kira? Omset kira-kira 1 bulan ya. 1 bulannya ada 15-18 lah. Itu udah dikurangi sama upah karyawannya gitu. Oh, jadi lumayan menguntungkan juga ya usahanya. Apalagi sejauh yang saya tahu Teh Lina ini masih berstatus sebagai mahasiswa ya. Tapi kan dibantu orang tua juga di franchise buat ngurusin. Sangat menginspirasi sekali ya ceritanya. Terima kasih Teh sebelumnya, maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Terima kasih Teh. Ya, sama-sama. Pertanyaan selanjutnya yakni berapa biaya yang harus dikeluarkan apabila ingin membeli waralaba tersebut? Biayanya yakni sekitar 5-6 juta. 5-6 juta itu sudah mendapat fasilitas yang sebelumnya sudah dijelaskan di poin sebelumnya. Kemudian pertanyaan terakhir, berapa fee royaltinya atau sistem bagi hasilnya? Di dalam waralaba ini tidak ada sistem bagi hasil, jadi seluruh keuntungan menjadi hak milik sepenuhnya pewaralaba. Kemudian apabila kelompok kami memilih salah satu waralaba, kelompok kami akan memilih usaha tapisi yang akan kami buka di belakang kampus Unjani Cimahi di Cibeber. Jenis produk yang dijualnya yakni tahu isi, pisang, dan singkong goreng. Kemudian alasan kami memilih tapisi yakni pangsa pasarnya fleksibel karena cocok bagi semua kalangan. Harga jual produknya yakni sebesar 15.000 per satu box. Modal yang harus dikeluarkannya yakni 15 juta. Kemudian fasilitas yang kami peroleh yakni gerobak, peralatan memasak, mendapatkan produk 20 porsi dari setiap varian, kemudian pelatihan karyawan. Kemudian kelebihan dari membangun usaha waralaba tapisi yakni karyawan setiap gerainya akan mendapatkan pelatihan yakni untuk menjaga standar operasional pelayanan dari perusahaan tapisi itu sendiri. Selain itu, secara umum waralaba memiliki kelebihan dikarenakan orang-orang yang tidak punya pengalaman sekalipun dapat menjalankan sebuah bisnis dikarenakan sebelumnya sudah ada sistem yang terbukti berhasil. Jadi si pewaralabanya hanya tinggal meneruskan saja. Kemudian dilihat dari produk tapisi juga yang memiliki target pasar yang fleksibel, juga produknya yang cocok untuk semua kalangan. Kemudian selanjutnya kekurangan dari membangun usaha waralaba tapisi ini yakni produknya yang dikhawatirkan akan kurang diminati oleh sebagian mahasiswa dikarenakan kami mengambil lokasinya di belakang kampus Unjani yakni di Cibeber. Dikhawatirkan akan kurang diminati dikarenakan mahasiswa cenderung lebih mencoba yang makanan-makanan yang sedang hits. Kemudian apabila dilihat dari biaya yang harus dikeluarkan oleh pewaralaba yakni tergolong mahal sebesar 15 juta rupiah. Kemudian apabila dilihat dari sejarahnya franchise ini sendiri yakni dimulai pada
tahun 1850-an di Amerika Serikat, di mana ada perusahaan mesin jahit Singer yang menjual atau mendistribusikan produknya di daratan Amerika Serikat. Kemudian untuk pengertian waralaba ini sendiri, menurut Asosiasi Franchise Indonesia menyebutkan bahwa pengertian waralaba adalah suatu sistem pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan akhir dengan pewaralaba atau franchiser yang dapat memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk melaksanakan suatu bisnis dengan merek, nama, sistem, prosedur, dan cara yang telah ditetapkan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu dan dalam area tertentu. Kemudian dapat disimpulkan bahwa franchise ini sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan, begitupun dengan kekurangannya, yakni tidak mandiri, kreativitas tidak berkembang, dan rentan dalam perubahan franchiser. Poin-poin yang harus diperhatikan dalam memilih bisnis franchise makanan tradisional yaitu punya hasrat, riset, dan berunding, cek hak cipta, lama dan kuatnya kondisi keuangan, dan juga pendanaan dibayar di muka. Apabila dilihat dari kelebihan franchise, yakni dalam pendanaan sumber daya manusianya dan juga dalam manajemennya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai analisis usaha dari waralaba. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.